Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada saat yang sama, kekuatan kuno lainnya seperti setan bulan perak, setan Sunda, dan setan Jinyan juga membahas bahwa Su Yi pergi ke tanah leluhur dari 10.000 iblis sendirian. 9 iblis ini selalu memilih untuk menembak. Dan lokasinya, mereka semua memilih untuk membunuh Yeling. Tanah leluhur 10.000 setan. Di puncak hitam yang dipenuhi aura kacau, Li Changsheng mau tidak mau memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah membaca berita yang baru saja dikirim kembali. Benar saja, tiran ini masih sama seperti sebelumnya. Dia lebih suka mengambil risiko daripada mundur. Li Changsheng berbisik. Dia mengenakan jubah putih, janggut willow-nya berkibar, dan dia abadi. Sebelum era kejatuhan abadi, sebagai sosok dominan dari ras iblis tanpa fase, Li Changsheng pernah bertarung melawan Wang Ye, dan dia sangat mengenal temperamen Wang Ye. Ingat URL. Sayangnya, sekarang berbeda. Li Changsheng memainkan slip giok dengan ujung jarinya, aku hanya takut, kali ini kamu tidak hanya akan dikalahkan di depan Sayeling lagi, tetapi akan tidak pernah kembali. Slip batu giok itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Li Changsheng bangkit dan hanyut. Dia bermaksud untuk berdiskusi dengan barang antik tua lainnya yang ditempatkan di tanah leluhur 10.000 iblis. Apakah dia perlu membuat beberapa persiapan sebelumnya? 1/4 jam kemudian, di kuil kuno, Li Changsheng melihat barang antik tua lainnya, total 39 orang, dari 9 iblis besar, yang semuanya sangat tinggi. Masing-masing dari mereka hidup dalam pengasingan di tanah leluhur 10.000 setan jauh sebelum zaman keabadian. Selain itu, ada monster tua lainnya di wilayah tanah leluhur 10.000 iblis lainnya, tetapi mereka tidak setinggi mereka dalam hal senioritas dan status. Aku ingin datang, semua orang sudah mendengar kabar kedatangan Su Yi, jadi aku tidak akan bicara omong kosong, aku ingin tahu, bagaimana menurutmu? Mata Li Changsheng menyapu kerumunan. Sebelum membunuh Yeling, dia harus mati, jadi kenapa repot-repot? Seseorang terkekeh. Ini adalah sikap acuh tak acuh, berpikir bahwa kedatangan Su Yi ke sini bukanlah ancaman besar. Ini juga suara banyak barang antik tua di sini. Hanya orang tua yang telah ditempatkan di sini sepanjang tahun yang tahu bahwa jika mereka datang ke sini di bawah dewa, mereka akan mati. Belum lagi, sekarang kekuatan 9 iblis telah dikirim, dan akan memblokir Su Yi di depan Sayeling, ketika Wang Ye dikalahkan di Sayeling. Dan kali ini, mereka sangat yakin bahwa pihak lain tidak hanya akan dikalahkan, tetapi juga akan datang dan pergi. Li Changsheng mengangguk dan berkata, ini juga ide saya, tetapi untuk menghindari kecelakaan, menurut saya, lebih baik membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun acara penting dari 9 leluhur adalah yang paling kritis. Persimpangan dan tidak dapat ditoleransi. Ada kesalahan. Semua orang tercengang, dan ekspresi mereka cukup serius. Memang, peristiwa besar itu terkait dengan jalan menuju ketuhanan setelah 9 leluhur, dan tidak boleh ada kesalahan. Kakak Dao, apa yang harus saya persiapkan? Ada yang bertanya. Li Changsheng memikirkannya dan hendak mengatakan sesuatu. Suara yang tajam dan dingin tiba-tiba terdengar di luar aula. Utusan Dewa Naga Bintang juga telah mengetahui bahwa bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi akan datang ke tanah leluhur 10.000 iblis. Menemani suara itu, seorang lelaki tua pucat, tinggi dan kurus berjubah hitam masuk. Tiba-tiba, Li Changsheng dan barang antik lainnya bangkit untuk menyambutnya. Karena lelaki tua berjubah hitam ini adalah salah satu dari 36 utusan dewa yang melayani para dewa, namanya Zuomu, dan statusnya sangat terpisah. Dan, utusan Dewa Bintang Naga, yang disebutkan di mulut Zuomu adalah pemimpin dari 36 malaikat ini. Bahkan 9 leluhur sangat sopan dan sopan kepada orang ini. Berani bertanya pada Lord Zuomu, apa perintah Lord Xinglong? Pertanyaan Li Changsheng. Yang lain melihat ke kiri. Zuomu berkata dengan sungguh-sungguh, utusan Naga Bintang telah memerintahkan agar rekonstruksi tubuh Tao untuk 9 leluhur Anda berada pada saat yang kritis dan tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk tetap bersama di tanah leluhur 10 Thousand Demons, tidak peduli apa yang terjadi. Jangan mundur.
Semua orang saling memandang dan mengangguk. Su Yi, yang menyebabkan kekacauan ini, bergegas menuju tanah leluhur 10.000 iblis seperti yang dia katakan di Sirius Pass. Di bawah langit, kapal penutup langit yang membawa Su Yi bergerak cepat. Ketika kapal penutup langit menghilang untuk waktu yang lama, retakan lurus panjang muncul di awan kosong yang dilewatinya. Bisa dibayangkan betapa cepatnya kapal penghancur langit itu. Tidak mengherankan, kekuatan teratas dari 9 ras iblis seharusnya semuanya menuju ke apa yang disebut Gunung Pembunuh untuk bertemu. Su Yi duduk dengan nyaman di haluan kapal, minum dengan botol. Memikirkan nama, Slaying Mountain, mau tak mau dia merasa sedikit emosional. Pada masa itu, Wang Ye memang berhenti sebelum membunuh Ye Ling dan harus mengungsi dari alam spiritual. Namun, itu jelas bukan sebuah kegagalan. Karena sebelum pertempuran Sayeling dipentaskan, Wang Ye telah membunuh semua orang di alam spiritual, berdarah dan hanyut. 9 iblis menderita banyak korban. Dalam pertempuran Sayeling, meskipun Wang Ye dicegat dan harus dievakuasi, dia juga membantai banyak kaisar iblis. Bagaimana ini bisa disebut kegagalan? Jika Wang Ye benar-benar dikalahkan, ke-9 iblis besar akan membual dan bangga. Itu tidak terjadi. Situasi sebenarnya adalah tindakan Wang Ye untuk memasuki dunia alam spiritual dianggap sebagai pertempuran paling memalukan sejak zaman kuno oleh 9 iblis. Sesuai dengan kecepatan kapal penghancur langit, dibutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk mencapai depan gunung malam yang mematikan. Saya harap mereka bisa memberi saya beberapa kejutan kali ini. Su Yi diam-diam berkata. Setelah basis kultivasi menginjakkan kaki di level Taihe, dia tidak dapat lagi menemukan lawan yang layak di level Taiji. Dan di dunia spiritual, yang paling kuat adalah 9 iblis. Su Yi sangat berharap setelah bertahun-tahun berlalu, 9 iblis besar dapat membuat beberapa kemajuan. Jika dia sama dengan lawan yang dia temui dalam pertempuran Sayeling tahun itu akan mengecewakan Su Yi. Omong-omong, saat melewati kota Wanyan kali ini, mari mampir. Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Pada awalnya, Wang Ye menyerang kota dan wilayah di alam spiritual, mendorong 10 arah. Wanita tua itu adalah seorang pengemis di kota Wanyan, kotor dan bau, kurus kering, dengan kata, budak, yang sangat memalukan di antara merek alisnya. Ketika Wang Ye melewati wanita tua itu, sekilas dia mengenali bahwa pihak lain berasal dari klan Bierling di negeri Dongeng. Setelah itu, Wang Ye mengetahui bahwa wanita tua itu dulunya adalah seorang pejuang di hari ketiga pas, ketika dia bertarung melawan iblis di alam spiritual, sayangnya ditangkap hidup-hidup, tidak hanya budidayanya dihapuskan, tetapi juga menjadi budak dan dijual ke kota Wanyan. Dan alasan mengapa wanita tua itu menanggung penghinaan untuk hidup, hanya ingin kembali ke negeri Dongeng suatu hari untuk melihat, bahkan jika dia mati, dia juga ingin mati di tanah air negeri Dongeng. Pada saat itu, kata-kata ini juga sangat menyentuh Wang Ye. Sayangnya, ketika dia dievakuasi dari pertempuran Sayeling, dia akan pergi dengan wanita tua itu, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain membeku sampai mati di Wanyan kota di selokan yang bau, mayat-mayat itu dimakan oleh anjing-anjing liar hingga hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, Su Yi hanya membawa kembali abu wanita tua itu dan menyerahkannya kepada klan Roh Biwa untuk dimakamkan. Insiden ini sangat menyentuh Wang Ye, menyelamatkan sepenuhnya orang-orang dari negeri Dongeng yang pernah ditangkap oleh alien iblis. Saat ini, Su Yi mengingat kejadian ini, hatinya naik turun, dan dia memutuskan untuk pergi ke kota Wanyan lagi. Mengunjungi kembali tempat-tempat lama, bukan untuk bersenang-senang. Untuk mendapatkan kembali keadaan pikiran semula, ingatlah penghinaan di masa lalu. Setengah hari kemudian, kota Wanyan. Bertahun-tahun telah berlalu, kota Wanyan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Su Yi berjalan melewatinya, tetapi dia seperti orang asing di negeri asing, dia tidak dapat menemukan jejak aslinya, dia ragu-ragu di kota untuk lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berbalik. Orang asing di negeri asing sendirian. Lagi pula, alam spiritual ini bukanlah tanah air. Tidak ada yang perlu diingat. Sampai dia meninggalkan gerbang kota,
Su Yi hendak berangkat dan terus berkendara menuju tanah leluhur 10.000 iblis, ketika dia tiba-tiba melihat sebuah tim besar bergegas di kejauhan. Itu adalah sekelompok pembangkit tenaga iblis di alam spiritual, memegang sekelompok tokoh yang diikat oleh belenggu. Su Yi sekilas melihat bahwa sosok-sosok yang diikat seperti binatang itu jelas merupakan keturunan dari makhluk abadi. Karena setiap tempat di antara alis mereka dicap dengan kata, budak merah yang mempesona. Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa kita dilahirkan sebagai keturunan budak peri yang rendah? Haruskah kita dijual seperti ternak? Seseorang sedang menangis. Aku benci. Seorang pemuda tampan berpakaian abu-abu menggertakkan giginya dan berkata, saya benci setengah darah peri mengalir melalui saya, jika ibu saya adalah orang rendahan. Peri, kenapa aku? Adapun direduksi ke tingkat seperti itu. Dunia ini sangat tidak adil. Sajikan. Keturunan yang lebih abadi tampak mati rasa, seolah-olah telah menerima takdirnya. Di kejauhan, Su Yi mengerutkan kening ketika dia mendengar suara-suara kesal dari keturunan abadi. Benci darah makhluk abadi yang mengalir di tubuhmu. Melihat ibumu sebagai budak peri rendahan. Semua kata ini membuat Su Yi merasa sedikit marah di hatinya. Sosok Su Yi menghalangi jalan keluar. Siapa Anda dan mengapa Anda menghalangi? Setan yang kuat dimarahi. Su Yi melambaikan lengan bajunya. Tim iblis kuat ini dimusnahkan. Semudah menyapu debu. Ratusan keturunan para immortal yang dikawal mau tidak mau akan terkejut. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Pemuda tampan berbaju abu-abu merangkak ke sana dengan penuh semangat dan bersujud dengan hormat. Menyusul, banyak orang berlutut bersyukur. Banyak orang tidak berlutut dan menatap Su Yi dengan waspada. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membenci darah makhluk abadi yang mengalir di tubuhmu. Su Yi melangkah maju dan menatap pemuda tampan berbaju abu-abu di tanah. Pemuda tampan berbaju abu-abu jelas menganggap Su Yi sebagai sosok iblis yang kuat. Mendengar pertanyaan Su Yi, dia langsung berkata dengan hormat. Benar, seperti yang dikatakan orang dewasa, ibuku adalah budak peri tercela dan terkutuk yang pantas menderita seumur hidupnya. Saya berbeda, selain darah abadi, saya juga memiliki setengah dari darah ayah saya. Sayangnya meninggal dan tidak pernah kembali. Ketika pemuda tampan itu berbicara tentang ayahnya, ekspresinya penuh kesedihan, jika bukan karena ini, aku tidak akan pernah menjadi seperti ini. Untungnya, berkat bantuan dewasa kali ini, saya diselamatkan dari diperdagangkan sebagai nasib budak. Tiba-tiba, orang lain gemetar, saya juga. Tuanku, meskipun saya lahir dari budak peri yang paling hina, saya selalu menganggap diri saya sebagai keturunan iblis alam spiritual, selama Anda beri aku kesempatan, dan aku akan mengikutimu selamanya. Saat dia berbicara, ekspresi kejam muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan bangga, jangan sembunyikan dari tuanku, tahun lalu, aku mengambil keuntungan dari kejutan orang dan membunuh pria kejiku dengan tanganku sendiri. Ibu Xianu, tidak, dia sama sekali tidak layak menjadi ibuku, dia terlalu rendah, bahkan babi dan anjing. Lebih baik. Su Yi tercengang. Dia melihat kegembiraan dan kegembiraan pria itu ketika dia berbicara tentang membunuh ibunya, kemarahan tanpa nama melonjak ke dalam hatinya, dan hampir tidak mungkin untuk menahannya. Di alam spiritual, ada kekuatan iblis besar dan kecil. Perbedaan dari dunia peri adalah bahwa alam spiritual sangat hierarkis, dan darah digunakan untuk menilai yang mulia dan yang rendah, dan iblis di dunia dibagi menjadi 3, 6 dan 9. Tingkat terendah adalah keturunan ras iblis darah campuran. Di antara iblis berdarah campuran, keturunan budak peri adalah yang paling hina. Ibu dari keturunan budak peri ini semuanya adalah tawanan perang dari negeri dongeng. Di alam spiritual, keturunan budak peri adalah karakter yang paling rendah hati, dan mereka hampir tidak bisa lepas dari semua jenis kemalangan. Pria diperbudak sampai mati. Wanita akan dijual sebagai budak rendahan dan melayani iblis selamanya, dan nasib mereka seringkali tragis. Su Yi tahu semua ini. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa keturunan budak peri yang dia lihat hari ini tidak akan membenci iblis karena memperbudak mereka, tetapi membenci darah peri yang mengalir pada mereka. Bahkan, seseorang dengan gila membunuh ibu mereka sendiri untuk itu.
Menghentikan pikirannya, Suyi memandang yang lain, bagaimana denganmu? Tiba-tiba, banyak orang buru-buru berbicara, mengungkapkan betapa mereka membenci darah budak peri di tubuh mereka, tetapi itu tidak berpura-pura, tetapi itu hanya untuk melampiaskan keluhan di tumpukan mereka. Hanya sedikit orang yang terdiam. Saya tidak seperti mereka. Tiba-tiba, seorang wanita muda cantik biasa membuka mulutnya. Dia tampak sangat gugup, dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara, bibir yang terkatup rapat dan tangan yang terkepal mengungkapkan betapa gugupnya dia. Apa bedanya? Suyi menoleh. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai budak peri. Yang aku benci bukanlah darah peri yang mengalir di tubuhku. Wanita berpakaian itu menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu membunuhku, aku akan mengatakannya. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Banyak mata orang berubah saat melihat wanita itu. Bukankah ini mencari kematian? Terutama pemuda tampan itu, dengan tegas berkata, brengsek. Jika kamu bukan keturunan budak peri, bagaimana kamu bisa dijual? Bagaimana kamu bisa disembelih seperti binatang? Pendosa. Saat dia berbicara, dia memandang Suyi, aku sudah selesai, aku ingin membunuh atau menebas, dengarkan saja dan hormati. Suasananya tertekan, dan orang-orang memandang wanita biasa dengan kasihan. Suyi berkata, apakah kamu ingin kembali ke alam abadi? Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Wanita berpakaian itu juga tercengang. Suyi berkata dengan hangat, perkenalkan diriku, namaku Suyi, aku datang dari dunia abadi, dan aku datang ke dunia alam spiritual hanya untuk menghancurkan 9 iblis besar. Ledakan. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka semua menganggap Suyi sebagai sosok yang kuat dari ras iblis, tapi siapa sangka, itu sepenuhnya salah. Pemuda tampan dan yang lainnya yang berlutut di sana, bahkan lebih mati, dan wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang-orang di dunia peri bisa berjalan di alam spiritual hidup-hidup? Juga mengancam akan menghancurkan 9 iblis, orang ini. Apakah dia orang gila? Wanita berpakaian itu juga membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut tertulis di seluruh wajahnya. Tidak diragukan lagi dia sulit mempercayai semua ini. Begitu, kamu adalah Kaisar Yongye. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berseru dengan bersemangat, sehari sebelum kemarin, klan iblis itu membicarakan perbuatanmu, mengatakan bahwa kamu sekali lagi merebut Sirius Pas dan memasuki alam spiritual. Dia menari dengan semangat. Dan semua orang di ruangan itu menarik napas dan mengerti. Suyi. Nama itu tidak asing bagi mereka. Mulai sehari sebelum kemarin, berita tentang Tiran Wang Ye menimbulkan sensasi di seluruh dunia, bahkan jika mereka menjadi budak, mereka mendengarkan iblis-iblis kuat yang mendiskusikan masalah ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda berjubah hijau yang mereka lihat di depan kota Wanyan ini adalah tiran yang dibenci oleh iblis yang kuat. Kaisar Malam Abadi. Wanita berpakaian itu juga terlihat bersemangat, matanya bersinar. Iya, itu saya. Suyi berkata dengan tenang, tidak ada yang disembunyikan. Dia memandang wanita berpakaian itu dan berkata, selama kamu mengangguk, aku akan membawamu pergi ketika kamu meninggalkan alam spiritual. Untuk sesaat, penonton terdiam, dan semua orang tampak rumit. Mata banyak wanita berpakaian biasa penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Meskipun mereka adalah keturunan budak peri yang paling rendah hati, bagaimana mereka tidak tahu bahwa mereka dapat dihargai oleh karakter legendaris dan tak tertandingi seperti Kaisar Yongye, dan mereka dapat mengubah hidup mereka melawan langit. Saya. Dada wanita itu naik turun dengan tajam. Tepat ketika semua orang mengira dia akan setuju, dia menggelengkan kepalanya. Saya telah berada di alam spiritual ini sejak saya lahir. Ibu saya juga mengatakan bahwa setengah dari darah iblis mengalir melalui saya. Bahkan jika saya kembali ke negeri dongeng, saya akan ditolak dan dibenci. Nada suara wanita biasa itu pahit. Yang disebut dilema terletak pada hal ini. Di alam spiritual, dia menjadi budak yang paling hina karena darah abadinya. Tapi di dunia peri, dia pasti akan dianggap sebagai bidat oleh kebencian karena darah iblis di tubuhnya. Hati Suyi tiba-tiba tergerak, memikirkan pengalaman hidup Wang Ye,
ibu Wang Ye, yang juga dikotori oleh orang besar dari ras iblis. Wang Ye juga memiliki darah iblis yang mengalir. Ketika dia masih kecil, ketika dia dikirim kembali ke negeri dongeng oleh ibunya dengan seluruh hidupnya, apa yang dia bawa bukanlah pembebasan, tetapi dipenjara dalam sangkar, hidupnya tergantung pada benang. Pengalaman hidup wanita biasa terlalu mirip dengan Wang Ye. Faktanya, Su Yi juga tahu bahwa pengalaman hidup seperti ini sama sekali tidak terisolasi. Di seluruh dunia spiritual, pasti ada banyak orang seperti wanita biasa. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah. Su Yi berkata dengan serius. Tapi wanita jelata itu tetap menolak. Dia berkata dengan serius, jika senior benar-benar mau membantu saya harap senior dapat memberi saya kesempatan untuk berlatih. Mengapa ini? Su Yi bingung. Di kedalaman mata wanita berpakaian, nyala api kebencian membara, dan berkata, saya ingin membalaskan dendam ibu saya sendiri. Saya ingin membunuh semua iblis yang memperbudak kita. Mereka yang membuat kita seperti ini. Meskipun saya sangat rendah hati dan lemah, selama saya memiliki kesempatan, saya akan mengubah semua ini, dan mari kita yang dianggap sebagai keturunan budak dibantai seperti ternak. Setelah berbicara, hadirin terdiam. Mata banyak orang yang melihat wanita biasa berubah. Tidak pernah menyangka bahwa wanita yang begitu lembut bisa mengucapkan kata-kata yang begitu kuat. Su Yi memandang wanita biasa dengan kekaguman, dan berkata, ada lagi. Wanita berpakaian itu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, aku juga ingin mengubah dunia alam spiritual sepenuhnya dan menggulingkan tatanan yang didominasi oleh 9 iblis, tapi aku tahu ini delusi yang tidak realistis. Delusi. Mata Su Yi menjadi dalam dan serius, tidak, aku bisa memberimu kesempatan seperti itu tergantung pada apakah kamu bisa memanfaatkannya. Wanita biasa itu terkejut dan tampak tidak percaya. Jawab dulu, siapa namamu? Su Yi bertanya. Qin Yixian. Wanita biasa itu tidak ragu-ragu. Ingat peri, ingat tanah air negeri dongeng. Bisik Su Yi. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Kepulan. Tapi saya melihat Su Yi berkata pasti ada banyak sampah semacam ini di seluruh dunia spiritual, dan saya tidak dapat membunuh mereka semua satu persatu. Masalah ini, saya akan pergi itu untukmu di masa depan. Itu bagus. Wanita berpakaian Qin Yixian berkata tanpa ragu, jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya, saya tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Pada saat yang sama, ia meninggalkan merek warisan di lautan pengetahuan Qin Yixian. Saya akan memberi Anda kesempatan, terserah Anda di masa depan. Setelah mengatakan itu, Su Yi berbalik. Di dunia spiritual ini, memang benar bahwa Su Yi dapat melihat keturunan abadi dengan karakter dan karakter yang baik. Tapi itu saja. Jalan kultivasi tidak mudah diikuti. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberi Qin Yixian kesempatan. Mengenai seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan, itu semua tergantung padanya. Namun, ketika saya menyingkirkan 9 iblis, tatanan dunia spiritual ini akan runtuh, dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan. Su Yi diam-diam berkata, kekacauan adalah tangga untuk didaki. Jika Qin Yixian dapat memanfaatkan kesempatan, dia dapat memanfaatkan situasi untuk bangkit saat memikirkannya. Perahu yang menutupi langit telah membawanya ke langit, membunuhnya. Yeling pergi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.